Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kami baru saja melaksanakan giat yang baru saja digelar, yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat. Khususnya kami mengundang narasumber dari anggota KPID Provinsi Jawa Timur. Bagi saya pribadi, beliau itu sudah tidak asing lagi, tetapi tentu di dunia KPID adalah sosok yang baru. Kami undang dalam rangka memberikan sosialisasi terkait dengan KPID dan dalam rangka menyongsong pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Sahabat Bawaslu, kami ajak bincang beliau di satu tempat. Kalau di sini tepatnya adalah kafe ya, yaitu Ridho Resort Cafe, Jalan Kerejingan Wangkal, tepatnya di kilometer 3,5. Dan seperti apa dan siapa yang kita ajak bincang dari anggota KPID Provinsi Jawa Timur ini, kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum, Mbak Royin. Waalaikumsalam, Pak Korib. Royin Fauziana Esos. Ya. Maunya mau Sudah. MSI ya? Sudah MSI? Sudah Alhamdulillah, lulus. luar Cuma biasa. nunggu wisuda, Pak. Wow, luar biasa. Dan terus jangan berhenti di S2, langsung ke S3. Insya Allah, Pak, mohon doanya. Amin. Dan Mbak Royin kita undang ke sini dalam rangka memberikan sosialisasi kepada stakeholder, para pihak yang menjadi mitra kerja kami, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, tentunya memberikan pencerahan terkait dengan KPID, di mana di situ pesertanya adalah salah satunya adalah insan pers, ada juga ormas, organisasi kepemudaan. Nah, yang ingin saya tanyakan bukan itunya, tetapi yang ringan-ringan saja. Mbak Royin dulu kan adalah bagian dari Bawaslu Provinsi betul, Jawa Pak. Timur. Ya. Kok bisa sekarang menjadi anggota komisioner KPID Provinsi Jawa Timur? Cerita nih, gimana ceritanya? Ya, gimana ya, Pak? Saya itu sebenarnya sudah lama ya di dunia pengawasan. Mulai dari pengawasan, jadi staf pengawasan di Kabupaten Jember, dan 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini menjadi staf humas Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kenapa kok bisa menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Timur? Jawabannya apa ya, Pak? Takdir mungkin kali. Takdir ya. Tapi takdir kalau nggak dijemput nggak akan hadir gitu. Iya, tentu banyak usaha-usaha yang dilakukan, begitu kan. Termasuk ikhtiar untuk bisa mengupgrade diri gitu loh, Pak. Karena menurut saya sudah sebenarnya kalau mau nyaman itu ya di Bawaslu, Pak. Kita sudah tinggal kerja aja gitu loh, Pak. Nggak tinggal memperbarui inovasi-inovasi terkait pengawasan. Cuman ini ingin mencoba di dunia baru gitu loh, Pak. Bagaimana sih di dunia penyiaran yang itu nanti akan ada kaitannya juga dengan pengawasan pemilu atau pilkada. Ya, terus gimana? Ini tanda tanya juga. Kalau lihat dari namanya aja sudah Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Mbak Royin memangnya ada latar belakang media atau kewartawanan atau penyiaran atau bagaimana sebelumnya? Sebelumnya nggak ada, Pak, jujur ya, nggak ada kalau di sebagai jurnalis, penyiar radio atau apa ya, Pak, presenter, itu saya nggak ada, Pak. Cuman memang karena selama ini saya ada di humas ya, Pak, yang di situ kita juga ngurus berita, buat konten begitu kan, ngawasi di media sosial, ikut serta dalam mengawasi pengawasan pemilu di media sosial. Jadi mungkin itu bekal saya ya, Pak, bekal utama saya, bagaimana saya paham terkait penulisan berita, bagaimana konten di media sosial, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak dilaksanakan pada momen-momen pemilu. Wow, luar biasa. Bekal belajar di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari divisi kehumasan. Ya, betul, Pak. Berarti skillnya apa ya, autodidak berarti ya, banyak belajar di situ, luar biasa. Memang yang takdir. Penting kita kan memang yang penting kita itu mau belajar aja, Pak. Nah, itu. Di samping mau belajar juga kira-kira apa kiat ke situ? Karena memang Mbak Royin ini apa ya, berbeda. Seharusnya kan
ada latar belakang apa ya, kependidikan mungkin ya. Nah, tapi ini berbeda. Di samping kiat tadi, samping mau belajar kira-kira, karena menurut saya itu sukses sebenarnya sih dari bagian Bawaslu kemudian menjadi komisioner KPID. Apalagi kiatnya tadi selain mau belajar? Doa dong Pak. Oh gitu ya, sudah pasti. Doa, ikhtiar. Ya kita juga banyak belajar lah ya. Kebetulan kan memang beberapa orang yang saya kenal juga ada di dunia KPID, ada di dunia penyiaran, gitu ya. begitu kan. Mantan Ibu Kordif kita, Ibu Kordif Humas Bawaslu Jawa Timur itu juga pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran. Oh Bu Nur Elia. Bu Nur Elia Anggraini yang kehumasan sekarang. Iya. Di situ juga ada Mas Afif, Mas Yosua yang sebetulnya memang menjadi rekan strategis kita. Sehingga informasi-informasi terkait penyiaran itu sering kita dapat. Disitulah ada ketertarikan untuk mencoba terjun di dunia pengawasan isi siaran begitu Pak. Iya. Luar biasa. Dan ternyata sahabat Bawaslu kita tidak perlu minder akan menjadi apa kita di masa depan. Yang penting kita mau tadi belajar dengan sungguh-sungguh, menjadah wajadah, kemudian juga berdoa tentunya. Dan yang terpenting adalah di mana kita bergaul dengan orang-orang, di situ kita akan mendapatkan ilmu seperti orang tersebut. Kalau kita berkumpul dengan orang penjual minyak wangi, maka itu juga akan turut wangi. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang pintar, cerdas, maka juga kita akan kecipratan kecerdasan beliau ya. Amin. Dan terbukti Mbak Royin Fauziana sekarang setelah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah provinsi Jawa Timur, dan sekarang berbicara tentang KPID nih. Apa sih sebenarnya KPID itu dan apa yang dilakukan saat ini, Mbak Royin? Sepengetahuannya Mbak Royin lah. Ya, KPID itu merupakan instansi pemerintah ya Pak. Dia itu ada KPI Pusat. KPI Pusat itu yang mengawasi lembaga penyiaran TV dan radio ya di sini ya, yang ada di tingkat nasional. Sedangkan kita yang ada di daerah, kita itu berkewajiban untuk mengawasi isi siaran yang ada di lingkungan Jawa Timur. Jangan salah Pak, lembaga penyiaran di Jawa Timur itu sangat banyak Pak. Ya. Kurang lebih 400 sekian lembaga Pak. Di Jawa Timur saja? Iya, di Jawa Timur aja. Dan kita nggak punya, kalau Bawaslu masih enak ya Pak. Di Bawaslu Kabupaten Kota masih ada yang mengawasi. Sedangkan kita itu nggak ada Pak. Kita hanya terbatas di lingkup Jawa Timur. Kita juga punya relawan isi siaran. Ya sama aja sih seperti Bawaslu, punya kader pengawasan yang di situ fungsinya juga membantu dan perannya sangat penting bagi kami untuk melakukan pengawasan isi siaran, Pak. Jadi KPID terutama di Provinsi Jawa Timur khususnya itu mengawasi pada instansi penyiaran apa saja, dan kemudian apa hanya pada isi siarannya itu saja? Iya, untuk lembaga penyiaran itu kan ada 4. Yang pertama itu lembaga penyiaran publik. Yang kedua lembaga penyiaran swasta, yang ketiga lembaga penyiaran kelompok, yang komunitas, bukan kelompok komunitas, yang terakhir itu lembaga penyiaran berlangganan. Nah, 4 lembaga penyiaran ini menjadi objek pengawasan isi siaran kami, baik itu melalui konten yang ada yang namanya itu 5S ya Pak. Konten yang tidak boleh syarat, mengandung sara, saru. Kalau saru itu apa? Yang berbau pornografi begitu? Bukan? Yang tidak pantas. Yang tidak pantas ya. itu ya. Sara yang mengandung kekerasan. Ada sihir yang tidak boleh, yang terlalu mengandung mistik gitu loh Pak. Kak, dulu itu pernah kalau nggak salah siaran apa itu tukul-tukul itu loh Pak. Iya. Kan sangat mistis Pak. Itu sempat juga mendapat teguran dari KPI. Nah, terkait dengan ini di daerah itu ya, yang objek yang menjadi objek dari KPID tadi, penyiaran apa hanya swasta saja atau yang penyiaran dari pemerintah juga atau gimana ini? Semuanya Pak. Semuanya, jadi 4 lembaga penyiaran tersebut menjadi objek siaran kita, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta maupun
komunitas dan berlangganan. Itu menjadi objek siaran kita. Cuman yaitu kita juga tidak bisa sendirian dalam mengawasi seluruh lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur ya. Ada 400 lebih loh, Pak. Iya, betul. Jadi kita juga perlu peran aktif masyarakat ketika menemukan adanya penayangan atau konten yang tidak sehat begitu kan, monggo saja langsung dilaporkan ke KPID Jawa Timur. Ya. Sama seperti Bawaslu ya, tidak bisa mengawasi sendirian, juga harus ada peran serta masyarakat dalam hal ini. Sama Pak. Nah, berbicara tentang KPID dalam rangka mengawasi isi dari pemberitaan, kita kaitkan dengan dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2024 ini, bagaimana KPID ada peran di situ dalam rangka menyongsong pemilu ini, dan kaitannya dengan penyiaran yang nanti ya yang ada di daerah. Iya, tentunya memang KPID itu menjadi salah satu mitra strategis dari Bawaslu kan, karena di momen-momen kampanye terutama akan ada tayangan-tayangan baik itu di radio ataupun televisi, Pak. Dan itu menjadi wewenang kami untuk mengawasi apakah tayangan atau kampanye yang ada di televisi dan radio itu sudah sesuai aturan atau sesuai perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Nah, maka itu kita bisa memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran kalau memang lembaga penyiaran tersebut melakukan pelanggaran kampanye di musim kampanye seperti itu. Itu salah satu peran kita sih, Pak. Dan kita juga biasanya melakukan MOU ya dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait kegiatan pengawasan isi siaran di media televisi dan radio itu, Pak. Nah, terkait dengan sanksi ini, kira-kira sanksi kan tentu kepada lembaganya kira-kira seperti apa sanksi yang diterapkan ketika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut pada masa tahapan kampanye? Melihat besar atau parah tidaknya pelanggaran tersebut, Pak, bisa sanksi tertulis, bisa sanksi administratif, bahkan kalau parah ya bisa diminta untuk berhenti melakukan siaran. Itu. Apakah sampai ke pencabutan izin siaran atau gimana? Enggak. Bisa jadi, Pak, kalau memang sanksinya parah begitu. Nah, itu tergantung hasil dari hasil investigasi ya. Betul. Wah, berarti benar-benar ini KPID Provinsi Jawa Timur adalah mitra strategis dari Bawaslu, terutama Bawaslu Provinsi Jawa Timur ya, untuk bisa mengawal juga bagaimana proses penyiaran yang dilakukan oleh media penyiaran di daerah-daerah dari pemerintah maupun swasta. Betul, Mbak Royin, terima kasih, sangat memberikan pencerahan kepada kami. Nah, untuk sesi terakhir barangkali kami perlu ada semacam motivasi ya, artinya closing statement dari Mbak Royin. Terserah, apakah tentang diri, tentang sukses, atau tentang KPID. Monggo, pada sahabat Bawaslu. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, baik yang muda maupun yang tua, kami KPID sebagai mitra strategis Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur, menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi adanya pelanggaran baik itu di media cetak, media televisi ataupun radio. Jika sahabat-sahabat menemukan pelanggaran, bisa langsung lapor ke kami sebagai Komisi Penyiaran Indonesia di Provinsi Jawa Timur ataupun kepada Bawaslu di tempat Bapak Ibu berada. Terima kasih. Oh, luar biasa. Terima kasih Mbak Rosin Fauziana yang telah memberikan closing statement. Bawaslu Kabupaten Probolinggo terus akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan lembaga penyiaran yang ada di daerah, dan di mana juga itu ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur. Bersama-sama kita akan mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang terjadi di tahun 2024. Pemilu tanggal 14 Februari 2024, Pilkada 27 November 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.